YouTube bukan lagi sekedar hiburan, tapi guru besar bagi banyak anak. Ironisnya, semakin lama mereka menatap layar, semakin sulit mereka menatap halaman buku. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa menumbuhkan cinta baca di tengah derasnya arus visual dan serba cepat ini? Menariknya, riset dari Common Sense Media menunjukkan bahwa anak-anak di bawah usia 13 tahun kini menghabiskan rata-rata 1,5 jam per hari menonton YouTube. Tetapi kurang dari 15 menit membaca buku cetak. Angka ini cukup untuk menandakan pergeseran besar dalam cara anak menyerap pengetahuan. Masalahnya bukan pada YouTube itu sendiri, melainkan pada sistem dopamin di otak anak. Video dengan warna cerah, musik cepat, dan transisi dinamis menciptakan ledakan kepuasan instan yang membuat membaca tampak membosankan. Padahal, membaca memerlukan fokus, imajinasi, dan kemampuan menunda kepuasan. 3 hal yang kini semakin langka. Berikut 7 trik supaya anak lebih suka buku daripada YouTube. 1. Ciptakan ritual membaca yang menyenangkan. Membaca tidak akan pernah menarik jika dianggap sebagai tugas. Anak-anak perlu merasakan suasana yang nyaman, bukan tekanan untuk menyelesaikan halaman tertentu. Misalnya, Anda bisa menjadikan waktu membaca sebagai momen hangat sebelum tidur, dengan lampu temaram dan camilan kecil. Saat membaca terasa seperti pelukan emosional, otak anak akan memautkan kebahagiaan dengan aktivitas membaca itu sendiri. Disinilah peran orang tua bukan sebagai pengawas, melainkan rekan membaca. Anak yang melihat orang tuanya menikmati buku akan belajar bahwa membaca bukan kewajiban, melainkan kebiasaan alami. Anda bahkan bisa memilih buku bergambar dengan humor ringan atau cerita yang dekat dengan keseharian anak agar ia merasa terlibat. 2. Jadikan buku sebagai bagian dari dunia visual anak. Anak yang tumbuh di era digital cenderung visual learner. Artinya, mereka merespons warna, bentuk, dan gambar lebih cepat dibanding teks. Karena itu, memperkenalkan buku dengan desain menarik, ilustrasi penuh warna, dan karakter yang lucu adalah langkah penting agar buku tak kalah dengan YouTube secara visual. Alih-alih menegur anak karena menonton video terlalu lama, ajak ia untuk membandingkan cerita dari video dengan buku yang memiliki tema serupa. Misalnya, jika anak suka menonton kisah superhero, carikan versi bukunya. Saat ia menyadari bahwa buku bisa memberikan detail cerita lebih dalam, rasa ingin tahunya mulai berpindah arah. Bangun hubungan emosional dengan karakter buku. Anak-anak mencintai karakter, bukan medium. YouTube berhasil menarik perhatian karena menghadirkan tokoh-tokoh yang terasa hidup dan akrab. Prinsip yang sama bisa diterapkan dalam membaca. Pilih buku dengan tokoh yang memiliki kepribadian kuat dan konflik yang bisa mereka pahami. Ketika anak merasa tokoh dalam buku seperti teman yang bisa diajak berpetualangan, ia akan terus mencari cerita baru tanpa disuruh. Misalnya, setelah membaca kisah tokoh yang berani menolong temannya, anak belajar empati tanpa disadari. Buku bukan lagi sekedar bacaan, tetapi pengalaman emosional yang membekas. Kurangi larangan, perbanyak pilihan. Banyak orang tua membuat kesalahan dengan terlalu mengekang akses anak ke YouTube tanpa memberi alternatif yang menarik. Akibatnya, anak justru semakin penasaran dan diam-diam mencari cara untuk menonton. Pendekatan yang lebih efektif adalah memberi mereka kebebasan terbatas. Misalnya, atur waktu menonton yang jelas, lalu berikan buku dengan tema yang sesuai minatnya. Anak yang merasa memilih sendiri lebih mudah terlibat karena merasa dihargai. Dalam konteks pendidikan anak modern, konsep ini dikenal dengan guided autonomy, kebebasan yang diarahkan dengan bijak. Gunakan cerita sebagai alat dialog, bukan sekedar bacaan. Membaca tidak harus berhenti di halaman terakhir. Orang tua bisa memperluas pengalaman dengan berdiskusi ringan tentang isi cerita. Misalnya, setelah membaca kisah tokoh yang sabar, tanyakan pendapat anak. Kalau kamu di posisi itu, apa yang akan kamu lakukan? Pertanyaan seperti ini membuat anak berpikir kritis dan memahami nilai moral tanpa diajari. Buku menjadi jembatan untuk memahami dunia, bukan sekedar kumpulan kata. Jadikan buku hadiah, bukan hukuman. Sebagian orang tua tanpa sadar membuat kesalahan fatal, menjadikan membaca sebagai hukuman ketika anak terlalu banyak bermain. Akibatnya, buku identik dengan kebosanan dan rasa bersalah. Sebaliknya, buku seharusnya menjadi hadiah yang menandakan momen istimewa.
Berikan buku saat anak melakukan sesuatu yang baik atau saat ia ingin tahu tentang sesuatu. Misalnya, ketika ia tertarik dengan dinosaurus, hadiahkan ensiklopedia kecil bertema itu. Buku yang diberikan di momen emosional positif akan meninggalkan kesan kuat dan mendorong minat baca alami. Tumbuhkan imajinasi melalui aktivitas pendukung buku. Anak yang hanya disuruh membaca tanpa aktivitas lanjutan mudah bosan. Namun, ketika membaca dihubungkan dengan aktivitas kreatif seperti menggambar tokoh dari buku atau menulis ulang akhir cerita versinya sendiri, ia akan merasa memiliki kontrol terhadap narasi yang ia baca. Aktivitas seperti ini memperluas fungsi buku menjadi ruang eksplorasi, bukan sekedar teks. Anak belajar bahwa imajinasi adalah sesuatu yang hidup, dan buku adalah pintu yang membukanya. Pada akhirnya, tantangan bukan sekedar membuat anak suka membaca, tapi menumbuhkan rasa ingin tahu yang sehat terhadap dunia. Dunia yang tak selalu cepat, tak selalu bersinar, tapi menuntut kedalaman berpikir.